Saudara, program Lapor Mas Wapres disambut antusias warga, namun tidak sedikit yang mengkritisinya karena dianggap tumpang tindih dengan program sejenisnya. Bagaimana masyarakat menilainya? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, program Lapor Mas Wapres yang baru diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Ada yang antusias, namun tidak sedikit juga yang menganggap bahwa ini hanyalah gimmick belaka. Nah, lantas apa sebenarnya program Lapor Mas Wapres dan bagaimana masyarakat melaporkan berbagai macam masalahnya? Saudara, bersama saya Enggar Bagus dan juru kamera Dedi Sunandar, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Lapor Mas Wapres. Program ini baru saja diluncurkan Gibran Rakabuming Raka 3 pekan setelah dirinya dilantik sebagai Wakil Presiden. Setiap hari, ratusan warga datang ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, tempat posko pengaduan dibuka. Namun, karena keterbatasan kuota, jumlah warga yang melapor terpaksa dibatasi, hanya 50 hingga 60 orang per hari. Dalam akun Instagram Gibran Rakabuming tertulis pelapor bisa datang setiap hari dari Senin hingga Jumat, mulai jam 8 pagi hingga 14 siang. Jika tidak datang langsung, pengaduan bisa disampaikan melalui aplikasi WhatsApp di nomor 08 111 704 2207. Namun, sebelum melapor, sejumlah syarat harus dipenuhi. Di antaranya adalah pelapor haruslah orang yang langsung mengalami kejadian, membawa kartu identitas asli dan dokumen pendukung yang menunjang, serta masalah yang dilaporkan bukanlah objek peradilan. Semua laporan yang masuk selanjutnya akan diperiksa, diteliti, dan diteruskan ke instansi terkait. Dan alur masyarakat nanti diterima di pos depan untuk registrasi, selanjutnya diarahkan masuk ke ruang pengaduan di sini. Nah, di ruang pengaduan ini sifatnya dialog, kira-kira konteks permasalahan seperti apa, kemudian kesulitan kendalaan seperti apa, untuk diinput datanya seluruh dalam sistem. Nah, untuk proses penanganan ada di back end di kantor Satwapres. Ada tim analisnya kira-kira seperti apa, koordinasi instansi terkait, dan bagaimana rekomendasi untuk mengatasi masalah ini. Warga yang selama ini merasa saluran pengaduannya tersumbat, jelas antusias dengan program Lapor Mas Wapres. Mereka menganggap program ini sebagai terobosan, inovasi untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang ada. Tidak heran bila sejak pagi hari, mereka sudah berada di Istana Wapres untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kasus tindak pidana perdagangan orang, kesulitan menembus ijazah sekolah, hingga minta bantuan modal untuk usaha. Namun lantaran kuota yang terbatas itulah, tidak semua warga bisa dilayani. Mereka yang tidak bisa masuk ke dalam terpaksa bertahan di depan gerbang Istana Wapres. Ada yang datang dari luar Jakarta, tidak sedikit yang muncul sejak hari masih gelap. Sebagian memilih melapor melalui aplikasi WhatsApp, namun laporan dikirim tidak serta-merta langsung diterima. Saya udah 2 kali datang kemari, ketinggalan aja karena 1 hari katanya cuma bisa 50 orang. Jadi ini katanya suruh antri lagi, boleh masukkan berkas. Kalau mau ketemu antri lagi, dibuka jam 7.30. Tapi kenyataannya di sini jam 1 malam, jam 2 malam mereka sudah pada antri. Jadi tetap aja ketinggalan Mas, karena cuma 50 orang yang boleh masuk. Saya udah 3 kali kemari, tapi belum dapat. Tadi pagi saya jam 5 ke sini belum dapat juga. Ya, kalau bisa diperbaharui sistemnya lah. Bagikan kasihan bapak-bapak yang udah datang di sini, rata-rata umur 50 tahun lebih loh itu Pak. Kasihan kan mereka nggak dapat jatah di dalam, nggak bisa masuk. Ya mendingan didaftarin mereka bagaimana, mungkin waktunya entah 3 hari kemudian. Mungkin sistemnya dibenahi, jangan seperti ini orang mengantri dari jam 8 pagi sampai ke besok pagi, yang dari jauh-jauh kan gitu. Kasihan sampai nginap-nginap di sini kan gitu. Maksud saya kan kalau memang antri pakai nomor antri, jadi orang nggak menunggu seperti ini kan dilihatnya juga nggak enak di depan kantor wakil presiden kan. Satu terobosan Pak, karena selama ini kita sudah melalui prosedur sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah, namun sampai hari ini tidak ada selesai. Saya kira dengan adanya terobosan
Mas Waspres ini barangkali ini salah satu solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang sering terhambat atau dihambat. Yang saya tahu WA-nya katanya checklist 1. Ada yang bilang checklist 1, makanya kan saya baca-baca di Google tuh ya, lapor Mas Wakil Wapres gitu. Ada yang bilang begini, lewat WA tapi checklist 1, jadi kenapa saya nggak ke sono aja, kan Cikarang Jakarta masih bisa dikerja, jangan kereta. Terus kalau langsung mah lebih puas, saya lebih banyak ngomongnya gitu lebih. Nah, saudara, sebenarnya program serupa dengan nama yang berbeda ini pernah diluncurkan. Nah, itulah mengapa banyak pihak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan efektif. Sebenarnya program Lapor Mas Wapres bukanlah hal baru. Sebelumnya pemerintah sudah memiliki sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N, serta layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau Lapor. Melalui program SP4N, Lapor pemerintah juga menerima pengaduan, keluhan, dan persoalan yang dialami warga. Bedanya jika SP4N lapor, warga melapor melalui website. Di Lapor Mas Wapres, pengaduan bisa disampaikan secara langsung atau melalui WhatsApp. Meski menggunakan website, bukan berarti penyelesaian kasus yang melapor melalui SP4N lapor tidak efektif. Dari 88.247 laporan yang masuk, sebanyak 87.113 laporan sudah dinyatakan selesai. Pemerintah memastikan kehadiran program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan SP4N lapor. Justru pengaduan di Lapor Mas Wapres juga akan masuk ke sistem SP4N yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman. Bahkan, program Lapor Mas Wapres juga terhubung dengan 96 kantor kementerian dan lembaga, serta 453 instansi lain yang ada di Indonesia. Ini sebenarnya masyarakat kita perlu jelaskan lagi, ini bukan hanya program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah. Yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat, karena memang ingin mendengarkan langsung, masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat. Kendati begitu, tidak sedikit yang mengkritisi program Lapor Mas Wapres. Netizen menyebut, program seperti ini sebaiknya cukup dilakukan di tingkat wali kota atau bupati, tidak perlu sampai ke istana wakil presiden. Sebaliknya, wakil presiden lebih fokus membantu kinerja presiden, mewujudkan visi misi dan merealisasikan janji-janji kampanyenya. Terlepas dari pro kontra yang ada, sudah seharusnya pemerintah serius melayani warganya. Salah satunya memperbaiki infrastruktur kanal pengaduan yang ada. Pemerintah juga harus jeli memisahkan mana laporan yang benar, mana yang hoax. Dan yang terpenting, jangan sampai laporan warga hanya ditampung, tidak pernah dicarikan jalan keluarnya seperti yang dikeluhkan selama ini. Karena masalah saya ini udah 9 tahun demi anak-anak saya, Pak. Mohon, Pak, mohon tolong kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden, kepada Bapak Komisi 3 DPR RI. Saya adalah polwan yang terjolimi, Pak. Kami sudah di dalam sini, alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Terlepas dari proses untuk masuk itu butuh perjuangan yang lumayan ekstra. Ya alhamdulillah tanggapan beliau cukup baik dan akan direspon dengan baik. Itu janji dari pihak Lapor Pak Wapres ya. Jadi udah lapor sana sini nggak ada hasil. Jadi saya tuh udah ke semua jalur hukum, sepertinya nggak ada tanggapan dan respon gitu. Optimis sih, optimis. Ya, namanya juga dia yang punya usulan, ya warga kan sangat berharap gitu. Ya, soal bagaimana follow up-nya ya kita belum tahu lah. Tapi jangan pesimis gitu aja. Kita percayalah sama Mas Gibran kan gitu ya. Harapannya ya berjalanlah dengan pemerintahan yang baru ini semua ada perubahan gitu. Kasihan kan masyarakat yang di daerah jauh-jauh juga ke Jakarta, di daerah semua nggak ada penyelesaian itu. Kalau nggak ada orang dalam semua nggak jalan. Gitu. Tentu kita juga harus melihat Mas banyak kendala nanti ya. Tentu bagaimana basis kontrol dari kepedulian policy maker terhadap masalah yang dilaporkan, kemudian keberlanjutan platformnya, kemudian bagaimana nanti mengontrol apakah substansi-substansi yang dilaporkan itu masuk dalam ranah hoax atau informasi otentik dan sebagainya. Ini PR panjang ya.
Nah, melihat antusiasme warga, sudah seharusnya pemerintah mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dilaporkan. Jangan sampai bukannya mendapat solusi, warga justru merasa bertambah bebannya setelah mengadu melalui lapor Mas Wapres. Saudara, demikianlah Kopi Pagi edisi minggu ini. Saya Enggar Bagus dan juru kamera Dedi Sunandar pamit undur diri dan salam SCTV.